Kalau ditanya apa panggilan itu, saya nggak bisa describe itu, tapi tiba-tiba I had a change of heart. Saya punya, Tuhan itu bisa kayak secara fisik dan secara mental saya bisa merasakan. Begitu saya ngomong iya, waktu saya ditawarin apa Bu Tati mau jadi core leader, itu langsung hati saya itu kayak di-expand sama Tuhan. Begitu kamu bilang iya sama Tuhan, itu tuh Tuhan akan sediain. Tenang aja yang kerja Tuhan, bukan kita. Shalom, nama saya Tati Yuliati. Usia saya 48 tahun. Oke, Bu Tati sekarang kesibukannya apa aja, Bu? Banyak sekali ya. Ada di bisnis, saya run beberapa bisnis, juga untuk gereja, untuk urusan rohani, saya ada memimpin core. Misalnya pemimpin dalam pekerjaan ya, atau dalam bisnis itu cenderung lebih tegas, atau mungkin Bu Tati ada image tertentu di mata mereka, dan sementara mungkin sebagai core leader atau sebagai core fasilitator ya aku dengar, itu mungkin ada image yang berbeda lagi nggak, Bu? Ketegasan itu bagi saya itu dibutuhkan di semua level ya, kepemimpinan ya. Kalau kita nggak tegas, otomatis orang yang kita pimpin itu kadang itu tuh lupa untuk membedakan posisi kami. Jadi dalam arti gini, kadang itu kalau kelepasan itu mereka akan menganggap kita sebagai teman. Ada masa-masanya itu akan terbawa pada saat kita memimpin atau kita yang harus serius sih. Waktu-waktu serius, waktu-waktu yang kita memimpin komunitas, kalian itu harus ikut aturan-aturan tersebut. Tapi mereka akan menganggap itu candaan gitu. Jadi kita berusaha membedakan, tapi juga berusaha membaurkan itu gitu. Jadi kita tetap teman di saat kita di luar struktur kepemimpinan, tapi kita pada saat kita dalam struktur kepemimpinan, mereka harus tahu atau saya juga harus tahu siapa yang di atas saya dan siapa yang di bawah saya gitu. Tadi Bu Tati ada singgung kalau Bu Tati belum lama dalam pelayanan ini. Maksudnya Bu Tati belum lama itu berapa lama, Bu? Saya join core di tahun 2019. Terus 6 bulan kemudian saya diberikan kesempatan untuk menjadi main team. Setahun dari saya join core itu saya dipercaya untuk memimpin core. Setahun kemudian saya menjadi core fasilitator, dan bulan ini setahun saya menjadi core fasilitator. Jadi ya basically saya mulainya dari core. Dari yang Bu Tati bicarakan, aku dapat nangkepnya Bu Tati sangat semangat dalam pelayanan core leader ataupun sebagai core fasilitator. Dan padahal ada orang bilang sebenarnya jadi core leader, core fasilitator tuh bebannya berat. Bagaimana Bu Tati menanggapi hal tersebut? Oh, saya sangat setuju. Saya sangat setuju dengan pernyataan itu karena gini, awal saya sebelum melayani di core ini, saya paling gak suka itu pelayanan, dunia pelayanan saya gak suka. Nah, apa yang bisa saya lakukan itu biasanya itu saya akan menghindari itu. Kalau diminta, Bu Tati yuk ikut pelayanan di sini, no, langsung it's a hard no. It was, not it's ya. It was a hard no. Jadi orang-orang itu ya males juga ya, akhirnya nawarin saya pelayanan gitu ya. Sampai Tuhan sendiri yang manggil saya. Kalau ditanya apa panggilan itu, saya nggak bisa describe itu, tapi tiba-tiba I had a change of heart. Saya punya Tuhan itu bisa kayak secara fisik ya, secara fisik dan secara mental saya bisa merasakan. Begitu saya ngomong iya, waktu saya ditawarin apa Bu Tati mau jadi core leader, itu
langsung hati saya itu kayak di-expand sama Tuhan. Saya bisa ngerasain benar, saya nggak bisa describe itu, tapi saya bisa ngerasain hati saya itu dulu tuh segini ya, di-expand sama Tuhan, saya digede gitu loh. Yang mana kayak dulu itu saya orangnya itu keras ya. Saya keras sama tegas, itu mirip-mirip ya, 11-15 ya. Tapi saya yang tahu itu saya itu orang yang soliter. Saya bisa ke bioskop sendiri, saya makan sendiri, saya jalan sendiri, saya shopping sendiri, dan saya ke luar negeri bisa jalan-jalan sendiri. Saya enjoy banget itu. Tapi sekarang itu dengan saya bilang iya ke Tuhan, itu bisa, kok saya bisa tolerir orang ini ya? Kok bisa sekarang saya itu tuh mau nemenin orang ini, dengerin orang ini curhat gitu ya. Jadi saya sendiri bingung gitu loh. Ini bukan saya, beneran bukan saya gitu loh. Bukan saya bener. Jadi kalau saya suruh explain itu saya sendiri nggak tahu, karena beneran Tuhan ganti hati saya. Itu yang saya bisa ngomong. Menurut Bu Tati sendiri, core leader itu memegang tanggung jawab yang cukup besar untuk memberikan dampak yang seperti apa kira-kira Bu sebenarnya? People look up to pemimpinnya. Jadi kalau pemimpinnya itu nggak benar, ya orang-orang yang ngikutin dia pasti akan sedikit banyak akan ngikut nggak benar gitu loh. Sebenarnya itu ada positif dan negatifnya bagi saya. Positifnya, kita akan dituntut untuk menjadi yang terbaik, versi yang terbaik dari kita. Jeleknya ya kita nggak punya private life. Itu yang membuat kita itu dibangun dan dibentuk juga oleh Tuhan. Jadi kita bisa naik gitu loh. Taraf hidup kita itu bisa naik, taraf kepemimpinan kita bisa naik. Yang kalau kita biasanya cuma sebagai core member itu tuh ya ini gua apa adanya, nggak bisa. Sebagai core leader nggak bisa seperti itu. Karena kita menjadi panutan orang. Tapi ini kesannya berat banget Bu, kalau mungkin penonton yang nonton mereka kaget nih dengarnya. Pada takut jadi core leader nanti. Enggak berat. Enggak berat sama sekali. Karena itu it comes with the package. Begitu kamu bilang iya sama Tuhan, itu Tuhan akan sediain. Tenang aja yang kerja Tuhan, bukan kita. Yang penting kita memang serahin. Kalau kita memang pikul sendiri ya berat. Tapi kalau kita serahin ke Tuhan, Tuhan yang akan kerjain, bukan kita. Tuhan bekerja melalui kita. Saya sendiri kan tadi saya bilang, saya dirubahkan. Jadi kalau tugas kita di tubuh Kristus itu sebagai tangan, kita nggak akan disuruh sama Tuhan berjalan pakai tangan. Jangan kalau kita sebagai kaki, jangan iri bisa memegang. Kita nggak bisa memegang. Kita sebagai kaki itu membawa tubuh kita, tubuh Kristus itu ke suatu tempat. Jadi jangan bermimpi kalau kita itu mau menjadi seperti kloningan core leader kita. Jangan. Hapus benar-benar paradigma itu. Jadi tugas saya itu saya memimpin, saya hanya memimpin, manage orang-orang tersebut. Tapi tugas-tugas menjalankan core-nya itu saya bagi-bagi. Jadi bukan saya sendiri yang one man show gitu, running the whole show. No, saya bagi-bagi. Jadi orang-orang tersebut itu pada waktu, sekarang dia tuh ibaratnya apa ya? Dia bagian yang ingetin, revive. Ingetin baca Alkitab, itu masing-masing saya bagi. Jadi pada waktu dia ditambahin satu tugas lagi, dia, yaudah, ini kan udah biasa. Udah sehari-harian saya kerjain ini, saya sekarang ketambahan satu, saya belajar yang satu, ketambahan. Bentar nih, saya tambahin lagi, nanti saya tambahin lagi. Cara saya sih kayak gitu ya. Jadi kalau dibilang orang takut menjadi core leader, udah ngomong ke saya deh. Sini. Saya bilangin nggak usah takut. Nggak ada yang perlu ditakutkan. Oke, terima kasih Bu Tati. Kita sudah banyak ngobrol ya dari tadi tentang kepemimpinan dalam
pekerjaan dikit dan lebih banyak dalam komunitas. Boleh Bu Tati kasih suatu kesimpulan tentang kepemimpinan mungkin untuk para penonton hari ini? Singkat aja. Mau nggak kita melayani? Kita harus tanya ke diri kita sendiri, mengapa kita mau menjadi seorang core leader? Apakah itu status? Atau kita diberikan kehausan atau lapar untuk bisa melayani domba-domba. Tanggung jawab sebagai core leader itu apa? Pastikan kita dikerjain semua. Semua homework kita harus kerjakan. Jangan nanti ada yang, oh hari ini saya kok nggak enak hati ya, nggak usah core deh, itu diliburin. Nggak boleh itu. Core saya nggak ada libur loh. Selama 1 tahun 4 bulan itu nggak ada libur. Mereka tuh sangat antusias ya. Kapan hari Jumat gitu ya, sangat antusias untuk ketemu. Sangat antusias untuk kita itu bersekutu di dalam Tuhan, memuji, memuliakan Tuhan, sharing tentang Tuhan. Itu tuh antusias sekali. Jadi kalau saya ngelihat ada core lain yang otherwise, itu saya mempertanyakan leadersnya sih sebenarnya. This is my story. What's yours?